dari kelompok 1 dengan bisnis of my snack. Sebelum saya memaparkan hasil dari pemasaran online melalui Google Advertising, maka sebelumnya saya akan mengingatkan kembali tentang rancangan awal kami. Ya, kami mempersiapkan uang sebesar Rp120.000 dengan harapan kami mendapatkan 500 klik, 16.000 tayangan dengan CPC rata-rata Rp230. Dan kami menggunakan pemasaran ini pada tanggal 17 April hingga 7 Mei 2020. Dan kami mempersiapkan kurang lebih ada 20 kata kunci. Nah, dengan hal-hal itu tadi yang kita persiapkan, maka seberapa besar sih efektivitas dari pemasaran online melalui Google Advertising ini yang langsung terhubung dengan Instagram? Maka hasil analisisnya bisa kita lihat sebagai berikut. Analisis Google Advertising yang pertama adalah performa umum. Dapat kita lihat sejak tanggal 17 April sampai dengan 7 Mei 2020 menunjukkan bahwa jumlah klik sebesar 147, jumlah tayangan sebesar 6.904, CPC rata-rata sebesar 196, dan total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp28.900. Dan dapat diketahui juga, jumlah klik tertinggi pada tanggal 22 April dengan 13 klik, jumlah tayangan tertinggi pada tanggal 22 April dengan jumlah 1.243, dan biaya tertinggi pada tanggal 17 April sebesar 2.269. Dari hasil performa umum ini, dapat disimpulkan bahwa performa iklan kami mengalami penurunan sejak 2 minggu terakhir. Analisis yang kedua adalah kata kunci. Berdasarkan gambar di samping dapat kita lihat bahwa kata kunci yang memiliki performa terbaik adalah kata kunci camilan, di mana kata kunci camilan ini dengan biaya sebesar 3.716 dengan 18 klik dan CTR sebesar 6,41%. Pada aspek kata kunci yang memiliki performa baik adalah kata kunci camilan, camilan resep snack, camilan snack, snack enak, dan toko camilan. Yang ketiga, penelusuran. Pada minggu lalu, apa yang diketik oleh audiens di kolom pencarian paling banyak kata kuncinya adalah Prabu Snack, agen cemilan Malang, agen snack Surabaya, di mana beli saus untuk perlengkapan jual snack, distributor snack kiloan Jogja, grosir makaroni Bandung, jual telur gabus keju, pengepul aneka cemilan di Jawa Timur, dan lain-lain. Dan berdasarkan penelusuran di atas, kata kunci yang diketik oleh audiens adalah Prabu Snack, snack kiloan, Indofood, reseller makanan pedas, reseller snack kekinian, agen snack Balikpapan, agen snack Depok, agen snack Rangkas Belitung, dan lain-lain. Pada penelusuran terbaru, pertambahan pencarian kata sebanyak 37 kata, karena sebelumnya hanya ada 12 kata. Yang keempat, iklan yang sering ditampilkan. Pada minggu lalu terlihat bahwa performa iklan dari produk kami sudah memiliki satu iklan dengan 2.619 tayangan, 34 klik, dan 1,30% CTR. Iklan ini umumnya ditampilkan di perangkat seluler. Dan berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa performa iklan dari produk kami sudah memiliki iklan aktif dengan banyak 4.612 tayangan dengan jumlah 100 klik dan CTR 2,17%. Iklan ini umumnya ditampilkan. Selanjutnya adalah demografi. Pada aspek demografi minggu lalu, paling banyak mengakses pada usia 18-24 tahun. Sedangkan perempuan yang paling banyak mengakses adalah pada usia 18-24 tahun. Sementara itu, gender yang paling banyak mengakses adalah perempuan. Pada aspek demografi, audiens perempuan paling banyak mengakses dengan jumlah tayangan 2.786, sedangkan gender laki-laki sebanyak 903 tayangan. Untuk usia paling banyak rata-rata yaitu pada usia 18-24 tahun. Selanjutnya yang kelima adalah perangkat. Pada minggu lalu,
Perangkat yang paling banyak digunakan oleh audiens untuk mengakses dengan telepon dengan biaya Rp6.857,76 dengan tayangan 2.615 dan klik sebanyak 34. Lalu disusul dengan tablet dan komputer. Dan berdasarkan gambar di atas, yang paling banyak digunakan audiens untuk mengakses dengan telepon seluler dengan biaya Rp16.992 dengan tayangan menggunakan telepon seluler sebanyak 4.604 yang menggunakan tablet sebanyak 2 dan yang menggunakan komputer sebanyak 6 tayangan. Selanjutnya dengan klik, yaitu hampir seluruhnya menggunakan telepon seluler dengan jumlah 100 klik. Analisis yang ketujuh adalah jaringan. Pada aspek jaringan per tanggal 17 hingga 21 April seperti yang ada di gambar, diketahui bahwa audiens mengakses penelusuran Google sebanyak 20 klik dengan biaya Rp5.327 dan juga CPC rata-rata yaitu Rp266. Jaringan display sebanyak 14 klik dengan biaya Rp1.530 dan CPC rata-ratanya yaitu Rp109. Sedangkan pada aspek per tanggal 21 April hingga 30 April diketahui bahwa audiens mengakses penelusuran Google sebanyak 70 klik dengan jumlah biaya Rp14.771 dan CPC rata-ratanya yaitu Rp211 dan partner penelusurannya yaitu Rp172. Jaringan display dengan jumlah 28 klik dan yang terendah pada partner penelusuran sebanyak 2 klik. Jaringan display dengan jumlah Rp1.795 dan juga partner penelusurannya Rp344. Analisis yang selanjutnya adalah hari dan juga jam. Diketahui bahwa audiens mengakses pada hari Selasa dan jam yang paling banyak diakses sekitar jam 00 hingga 6 pagi. Dari analisis ini, untuk jadwal penayangan akan disesuaikan lagi. Jadi ada beberapa aspek yang perlu dioptimasi kembali, yaitu seperti penelusuran kata kunci negatif akan dihilangkan, seperti Prabusnera, jam dan juga hari perlu dioptimasi agar penayangan juga lebih optimal lagi. Dan berdasarkan gambar per hari dan juga jam dapat diketahui bahwa audiens mengakses pada hari Rabu dan jam yang paling diakses sekitar jam 11 hingga 14 siang dengan jumlah tayangan terbanyak yaitu 206. Dari analisis ini akan dilakukan jadwal penayangan yang akan disesuaikan kembali. Setelah melihat hasil analisis sebelumnya, jadi pemasaran melalui Google Advertising ini cukup efektif menurut saya, karena dari tanggal 17 April hingga 7 Mei kita berhasil mendapatkan 147 klik. Meskipun masih jauh melampaui target, tetapi di sini kami sudah cukup puas karena dengan biaya yang kita hasilkan 28.900, 147 klik menunjukkan bahwa banyak orang yang tertarik dan penasaran dengan produk Om Snack, dan tayangannya sejumlah 6,9.000. Selain itu, tadi kita juga dapat memperhatikan bahwa kata kunci yang sering muncul camilan enak, camilan, dan hal itu yang nantinya bisa kita gunakan lagi apabila kita ingin melakukan pemasaran online melalui Google Advertising lagi. Karena di sini kita hanya menghabiskan biaya sebesar 28.000 kurang lebih ya. Dan di bulan Mei kita menghabiskan 5.000, April 25.000 kurang lebih. Sehingga sisa saldo yang kami miliki kurang lebih ada 80.000. Dengan saldo segitu kita bisa menggunakan saldo atau uang yang kita miliki untuk melakukan pemasaran online lagi. Karena tak salah, menggunakan Google Advertising ini efektif untuk menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga masyarakat yang mengetahui produk kita tidak hanya di wilayah sekitar lingkungan kita, tetapi juga seluruh Indonesia, karena itu merupakan target dari bisnis yang kami miliki.